يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى نية الفتوح والبنوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat, afiat, nikmat taufik serta nikmat hidayah, dan ini merupakan salah satu doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah panjangkan umur kita sampai insyaallah besok kita berjumpa. Malam nanti insyaallah kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya dan seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya serta para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqamah menjalankan ajaran-ajaran beliau. Saya mohon maaf sebelumnya, suara saya masih agak-agak serak. Ya, suara saya masih agak-agak serak, ya, agak habis suaranya. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Malam Jumat kemarin, ya, Al-Fagir baru pulang, ya, baru pulang dari Makkah Al-Mukarramah. Semoga ibadah yang dikerjakan selama di sana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fagir di sana berdoa, ya, khusus jamaah Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan yang belum pernah ke sana, mudah-mudahan insyaallah bisa ke sana.
melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang udah kesana insyaallah bisa kesana lagi, amin ya rabbal alamin. Baiklah ma'asyiral muslimin, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini pembukaan nih, ini pembukaan pengajian subuh yang dilaksanakan insyaallah selama bulan suci Ramadan. Karena kita mengira kemarin bahwasanya hari ini hari Sabtu merupakan 1 Ramadan, ya, tapi ada perbedaan antara saudara-saudara kita, ya. Sebagian memutuskan bahwasanya hari ini adalah 1 Ramadan, tapi kita ikut pemerintah bahwasanya insyaallah Ramadan jatuhnya besok, ya, hari Ahad, dan baru nanti malam insyaallah kita akan melaksanakan salat sunnah tarawih di malam pertama Ramadan. Jadi anggap aja ini muqaddimah, pembukaan, dan besok ada lagi insyaallah selama sebulan penuh akan ada pengajian, ya, kultum Ramadan setiap salat subuh. Sebenarnya dibilang kultum juga kurang cocok sebab lebih dari 7 menit. Ini kultumnya mungkin kuliah terserah antum, terserah yang ngomong mau kelarnya berapa menit, ya, tapi insyaallah khair insyaallah, ya. Baiklah para jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita tahun lalu. Tahun lalu kita membahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Asy-Syaikh Nawawi Ad-Dimashqi, karya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi alaihi rahmatullah, ya. Kita sekarang sampai kepada Al-Babus Tsani, bab yang kedua. Yang mana bab yang kedua ini menerangkan fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Yang mana bab kedua ini menjelaskan tentang bagaimana caranya, ya, mengutamakan bacaan Al-Qur'an dan juga mengutamakan orang-orang yang ahli Quran, ya. Diajarkan caranya itu bagaimana cara kita mengutamakan bacaan Al-Qur'an dan mengutamakan orang-orang ahlul Quran, orang-orang yang ahli Al-Quran. Di sini disebutkan bahwasanya sabata an Ibnu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, telah tetap sebuah hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, rawahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan bahwasanya hendaknya orang yang menjadi imam suatu kaum, imam salat satu kaum, itu hendaknya adalah orang yang paling aqra, yang paling paham mengenai apa? Mengenai Al-Qur'an, mengenai kitab-kitab Allah. Maksudnya di sini apa? Bukan hanya fasih lisannya, ya, bukan hanya dilihat dari kefasihan lisannya, tetapi juga dilihat dari kemampuan ilmu fiqihnya. Jadi harus dua yang harus digaris bawahi bagi seorang imam. Seorang imam ini pertama dia harus qari. Apa itu qari? Orang yang ahli dalam bacaan Al-Qur'an, lidahnya fasih dalam baca Al-Qur'an. Yang kedua apa? Yang kedua faqih. Apa itu faqih? Memahami ilmu fiqih yang berkaitan tentang salat. Karena nggak bisa nih dua-duanya dipisahkan. Seorang imam itu harus dia bisa baca Quran dengan baik dan benar, harus dia mengetahui ilmu fikih tentang salat. Dia bisa baca Quran, tajwidnya benar, makharijul hurufnya benar, sifat-sifat hurufnya benar, tahu hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran. Dari sisi ilmu fikih, dia tahu syarat-syarat salat, syarat sah salat, syarat wajib salat, rukun-rukun salat, hal-hal yang membatalkan salat. Jadi dua nih, seorang imam, kategori seorang imam ini harus dua. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberikan standar
standar siapa sih orang yang boleh jadi imam. Kata Nabi, orang yang jadi imam adalah orang yang paling paham terhadap Al-Quran, terhadap kitab Allah. Jadi siapa? Yaitu orang-orang yang bisa baca Quran dan paham tentang hukum bagaimana cara melaksanakan salat yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena repot nantinya kalau orang, mohon maaf, dia cuma sekedar bisa baca Al-Quran tetapi dia nggak paham apa itu syarat salat, apa itu rukun salat, apa itu hal-hal yang membatalkan salat. Jadi nggak bisa. Dan juga mohon maaf, repot juga kalau orang dia paham hukum salat, dia paham syarat salat, dia paham rukun salat, dia paham hal-hal yang membatalkan salat, dia paham tentang fikih salat, tapi mohon maaf dia nggak fasih dalam membaca Al-Quran. Nah, ini jadi dua-duanya harus terpenuhi. Seorang imam, dia bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, dan juga dia harus paham mengenai bagaimana cara melaksanakan ibadah salat sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak sembarangan maju aja, nggak sembarangan maju. Bahkan Al-Fakir pernah sampaikan bahwasanya beberapa masjid di Indonesia dan juga masjid-masjid di negara tetangga itu ketika mereka melakukan pemilihan imam itu diadakan yang namanya fit and proper test. Diadakan tes tuh, ya, diadakan tes uji coba kelayakan menjadi imam. Jadi bukan kendaraan aja yang diuji coba, orang juga diuji coba kelayakannya sebagai imam. Disuruh baca Quran, ditanya mengenai hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran, hukum-hukum tilawah dalam Al-Quran, ditanya mengenai ilmu-ilmu fikih. Bahkan di masjid-masjid luar negeri itu seringkali meminta kepada organisasi-organisasi Islam di Indonesia, baik dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Badan Amil Zakat, Infak dan Sodaqah, dan dari beberapa organisasi yang lainnya, mereka meminta untuk dicarikan seorang imam. Dicarikan seorang imam. Banyak syaratnya. Di antara syaratnya apa? Di antaranya minimal hafal 10 juz. Minimal hafal 10 juz. Dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bisa bahasa Arab, bisa membaca kitab-kitab yang gundul, kitab-kitab kuning, paham wawasan tentang Islam. Subhanallah. Jadi syaratnya cukup cukup berat ketika seseorang itu diminta untuk menjadi imam di masjid-masjid yang ada di luar negeri. Maka mohon maaf, pantas mereka pengurus-pengurus masjid yang ada di luar negeri berani membayar mahal untuk orang yang menjadi imam yang sesuai dengan kriteria tersebut. Gaji besar, Pak. Gaji besar. Angkanya bukan angka jutaan, tapi angka puluhan juta. Bahkan Al-Fakir punya kawan 2 orang kenalan orang Indonesia. Sekarang dua-duanya jadi imam. Di mana? Di Qatar. Di masjid di daerah Qatar, di negara Qatar. Dua-duanya jadi imam. Ya, Masya Allah. Itu beliau cerita, salah satu yang jadi imam di sana itu beliau cerita itu ketika tes di Indonesia, ketika masjid dari Qatar itu meminta kepada salah satu pondok pesantren yang ada di Jakarta, kalau nggak salah waktu itu pondok pesantrennya Darun Najah di Ulu Jami, itu beliau meminta kepada Darun Najah untuk mencari orang-orang supaya jadi imam di masjid di daerah Qatar. Itu teman saya tuh yang lulus tuh. Sama ada beberapa orang. Itu beliau cerita, beliau katakan bahwasanya ini yang ikut bukan puluhan orang, yang ikut ratusan orang, yang ikut ratusan orang. Dan gajinya itu beliau cerita itu tembus sampai 5.000 rial, sampai 20 juta. Kita yang lihat angkanya, tetapi kita yang lihat penghargaan yang diberikan oleh satu negara kepada orang yang dia ahlu Quran dan dia alim. Itu dia tuh. Itu penghargaan yang diberikan ya oleh satu negara, satu lembaga, satu institusi terhadap orang-orang yang ahlul Quran dan juga dia alim. Terpilih.
Subhanallah. Makanya nggak sembarangan, ya, nggak sembarangan. Andai setiap orang menyadari ini, bahwasanya jadi imam itu nggak bisa seenaknya, saya yakin tuh ketika diri di sini main dorong-dorongan itu, ente aja dah, ente aja enggak, aneh nggak bisa, nggak bisa, nggak bakalan berani ya, sembarangan untuk maju. Karena ketika kita maju jadi imam, nah, kita bertanggung jawab terhadap orang-orang yang di belakang kita semuanya. Hakadha. Tayyib. Jadi gitu, ya. Makanya kita dituntut untuk apa? Belajar terus, belajar lagi, belajar lagi sampai kita bisa baca Quran dengan baik dan benar, dan kita memahami bagaimana cara melaksanakan ibadah salat yang sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tuh kata Nabi. Ya. Lalu selanjutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan wa syababan, rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya kebanyakan ahli qiraat, ahli Quran pada zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mereka berusia remaja, pemuda remaja, dan berusia 30 sampai 50 tahun, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Sayyidina Umar sebagai apa? Sebagai orang-orang yang diajak bermusyawarah. Jadi ketika Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, itu beliau memilih para ahli Quran, para ahli qiraat dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW untuk jadi apa? Untuk jadi orang-orang yang diajak musyawarah, untuk jadi orang-orang yang diajak berdiskusi. Karena orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW dan juga zaman sahabat adalah orang-orang yang terbaik, yang paling memahami kitab Al-Quran, yang paling memahami hukum-hukum Allah. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya masa adalah masaku, kata Nabi. Masa di zaman Nabi Muhammad hidup, masa di zaman sahabat masih hidup. Thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu. Kemudian masa yang terbaik setelah masaku adalah masa tabi'in, orang-orang yang hidup setelah zaman sahabat. Thumma alladhina yalunahu, kemudian orang yang hidup setelah tabi'in, yang disebut dengan tabi'in. Jadi 3 masa, 3 generasi terbaik yang pernah ada dalam catatan sejarah umat Islam. Siapa? Yang pertama adalah zaman Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Yang kedua zaman tabi'in. Siapa itu tabi'in? Orang-orang yang bertemu dengan sahabat. Kemudian yang ketiga zaman tabi'in. Siapa itu tabi'in? Orang yang bertemu dengan para tabi'in, atau orang yang bertemu dengan orang-orang yang ketemu dengan sahabat. Inilah 3 masa terbaik, ya, dalam sejarah umat Islam. Disebut dengan masa keemasan umat Islam. Makanya saat itu banyak sahabat-sahabat yang alim, ya, banyak orang-orang alim, banyak para imam-imam mujtahid, ya, sampai-sampai Sayyidina Umar memilih anak-anak muda saat itu untuk menjadi apa? Teman musyawarah, teman diskusi apabila ada satu masalah dalam pemerintahan. Karena beliau saat itu menjadi apa? Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, yang menjadi ibarat kata kalau zaman sekarang presidennya, presiden yang memimpin umat Islam pada saat itu. Jadi saat itu membuktikan bahwasanya pemuda-pemuda saat itu sahabat bukan sekedar pemuda, tetapi pemuda-pemuda yang ahlul Quran, ahli Al-Quran, dan orang yang paling paham terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi boleh aja kita memilih seorang pemuda untuk jadi imam, untuk memimpin satu organisasi, untuk memimpin satu lembaga, untuk memimpin satu jabatan, dengan syarat apa? Orang ini alim, orang ini pinter, paham dengan urusan yang akan dia pimpin. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau satu urusan dipegang oleh yang bukan ahlinya, tinggal tunggu masa kehancurannya. Begitu juga dengan posisi imam, dipegang dengan yang bukan ahlinya, rusak seluruh jamaah itu masjid. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu salamah wal afiyah. Itu dia, bagaimana mengutamakan ahlul Quran. Yang pertama apa? Nabi katakan orang yang ahli Quran adalah orang yang berhak menjadi imam. Lalu dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas apa? Orang ahli Quran adalah orang yang paling banyak menjadi teman diskusi, teman musyawarahnya seorang Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini salah satu cara bagaimana memuliakan ahlul Quran dengan seharusnya. Lalu selanjutnya disebutkan bahwasanya wa'lam, maka ketahuilah annal madhhab as-sahih al-mukhtar, bahwasanya mazhab yang benar dan yang dipilih, allazi alaihi man yu'tamadu minal ulama'i, yang mana mazhab tersebut dipilih oleh para ulama-ulama yang dijadikan sandaran, anna qira'atul Qur'an, bahwasanya membaca Al-Quran afdalu minat tasbih, lebih afdal, lebih utama daripada baca tasbih. Kata para ulama, yang mana ulama ini dijadikan sandaran, dijadikan rujukan, mereka mengatakan apa? Baca Quran itu lebih afdal, lebih utama daripada kita bertasbih, membaca subhanallah. Wa tahlil, dan juga baca Quran, kata para ulama, lebih baik daripada kita membaca tahlil, yaitu membaca la ilaha illallah wa ghairihima minal azkar, dan baca Quran lebih baik daripada bacaan zikir manapun, bacaan takbir, apalagi tahmid, lebih afdal. Wa qad tadhaharatil adillatu ala dzalik, dan telah banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya baca Al-Quran itu lebih afdal dari zikir manapun. Jadi kata ulama di sini, lebih baik kita banyakin baca Quran daripada banyak baca tasbih. Lebih baik kita banyak baca Al-Quran daripada banyak baca tahlil. Al-Fakir kenal salah seorang kiai dari Pandeglang, tepatnya di daerah Kadumernah. Ini kiai ini cerita sama Al-Fakir bahwasanya beliau itu punya kakeknya kiai juga, dan wali min auliyaillah, seorang wali min auliyaillah. Itu beliau cerita bahwasanya beliau punya kakek itu waktunya nggak pernah kosong daripada membaca Al-Quran. Semua zikir ditinggalin, yang dilazimin apa? Baca Quran. Habis sholat baca Quran, langsung tuh beliau cerita sampai-sampai habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar sebentar, langsung ngambil Quran, baca Quran. Jadi ditinggalkan tuh zikir-zikir yang lainnya, menyibukkan dirinya dalam membaca Al-Quran. Masya Allah. Tapi sebagian ulama ada berpendapat beda. Dalam kitab Fathul Alam disebutkan bahwasanya walau ta'arada khassani kat takbiri was salati ala nabi lailata 'idin hiya lailatu jum'atin ruwiya al aqall wuqu'an fayuqaddamu takbiru fi tilka surati. Kalau seandainya ada dua perkara, yang dua perkara ini berlainan tapi jatuh di waktu yang sama, sebagai contoh di malam Jumat,
di malam Jumat nih. Nah, malam Jumat tersebut bertepatan dengan malam Idul Fitri atau malam Idul Adha. Berarti besoknya Lebaran. Seandainya malam Jumat bertepatan dengan malam Idul Fitri atau malam Idul Adha, maka mana yang sepatutnya dibaca? Sini ulama kasih contoh, mana yang patut dibaca tuh? Sholawat atau takbir? Karena malam Jumat nih. Sedangkan malam Jumatnya ini bertepatan dengan apa ya? Malam Idul Adha atau malam Idul Fitri. Mana yang lebih afdol? Baca sholawat atau baca takbir? Sholawat atau takbir kira-kira? Di sini ulama nyebutin yang paling afdol adalah membaca zikir yang sedikit dibaca dan jarang dibaca. Jadi mana yang jarang dibaca? Takbir. Karena takbir hanya diucapkan kapan? Setahun dua kali. Ya, pada malam Idul Fitri, pada malam Idul Adha. Jadi ulama mengatakan bahwasanya kalau malam Jumat bertepatan dengan malam Idul Adha atau malam Idul Fitri, maka yang afdol malam Jumat tersebut adalah memperbanyak bacaan takbir. Demikian juga ya ulama berpendapat begini, ketika malam Jumat ya malam Jumat nih, mana yang lebih afdol, baca Yasin atau baca suratul Kahfi? Mana yang lebih afdol, baca Yasin atau baca suratul Kahfi? Yang paling afdol adalah baca suratul Kahfi. Kenapa? Karena hadisnya ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Lalu di malam Jumat mana lebih afdol, memperbanyak baca Al-Quran atau memperbanyak baca sholawat? Memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama beda pendapat nih. Ada yang bilang bahwasanya Quran itu adalah zikir yang paling afdol, bahkan dari tasbih dan dari tahlil, sehingga menyibukkan diri dengan memperbanyak baca Al-Quran itu bagus. Tapi ada ulama bilang, lihat waktunya, lihat masanya. Ada masa di mana kita harus baca Al-Quran lebih banyak, ada masa di mana kita harus baca sholawat lebih banyak. Bahkan ada masa jika dua perkara bertemu, kayak tadi tuh, malam takbiran jatuh pada malam Jumat. Jadi kan ada dua amal tuh, bisa memperbanyak sholawat, bisa memperbanyak takbir. Tapi ulama katakan apa? Pilih yang paling jarang terjadi, yaitu takbir. Jadi beda tuh ulama di situ. Tapi dua-duanya khair, dua-duanya sama, nggak perlu jadi berantem. Nggak perlu jadi berantem. Yang mau malam Jumat baca Yasin juga nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Baca Yasin. Kalau bisa baca dua-duanya lebih bagus. Yasin dibaca, suratul Kahfi dibaca. Itu dia. Jadi enak kan. Jadi nggak usah ribut. Ya. Baiklah, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya itu saja yang dapat disampaikan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita sambung pada hari Sabtu yang akan datang, InsyaAllah dalam keadaan panjang umur, sehat afiat, dan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان
وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى alihi. Sekali lagi mengingatkan bahwasanya insyaallah besok dan terus ya sampai akhir Ramadan ya akan ada kultum atau pengajian subuh setiap Ramadan full ya dari Ahad sampai Sabtu ya dari Ahad sampai Sabtu full ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk mudah menghadirinya. Dan Al-Fakir atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas segala kesalahan, atas segala kekhilafan sengaja maupun tidak sengaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, memaafkan segala kesalahan kita dan menerima amal ibadah kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa na'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.